Saudara, Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja. Pelatih John Herdman meminta skuad Garuda menjaga disiplin dan tidak meremehkan lawan. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai Kamboja sebagai lawan yang tangguh. Kamboja juga merupakan tim yang disiplin dan terorganisasi. Selain itu, Kamboja juga telah menjalani laga perdana kemarin sehingga lebih siap dan telah menemukan ritme yang baik. Herdman meminta para pemain Timnas mempertahankan pola permainan yang telah dibangun selama pemusatan latihan di Bali. Timnas lebih fokus pada taktik, serta koneksi dan juga chemistry antar pemain. We will look at Cambodia. We had a chance to watch them play. They're an organized team. They're very disciplined. They'll be tough, but at this moment, we have to focus on Timnas and what we do together and take that first step together, and everything that we give, hopefully it will be enough to get a result against Cambodia. Cambodia have played already one match in this tournament, which they'll be in good rhythm, they'll be ready, but for us, the focus is on our tactical identity, our connection, our chemistry, our spirit, and then just to trust if we bring the best we can bring in this moment. Dalam laga lawan Kamboja nanti, Timnas tidak akan diperkuat Marcelino Ferdinand. Ketua BTN, Sumarji, menyatakan Marcelino mengalami cedera sehingga harus menepi dari lapangan dan tidak bisa tampil di laga perdana Piala AFF lawan Kamboja nanti. Namun Sumarji menegaskan pelatih John Herdman telah menyiapkan pemain dengan baik. Sumarji juga optimistis dengan skuad yang ada akan mendapatkan hasil yang baik saat lawan Kamboja. Lino berusaha sampaikan memang di latihan terakhir dia sedikit ada persoalan dan kami tim dokter sedang mengobservasi dengan skuad yang ada, dengan skuad yang ada saat sekarang ini tentu ini sangat membedakan, sangat berbeda, dan saya yakin insya Allah tim ini akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Saudara, beberapa saat lagi Timnas Garuda akan menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026. Laga pertama biasanya tidak mudah. Lalu bagaimana strategi yang akan dimainkan Timnas? Kita ulas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mas Joy. Selamat malam. Laga pertama tidak mudah, katanya begitu. Tapi meskipun di atas kertas, Timnas kita ini diunggulkan lah ya di atas kertas, dan pemainnya juga di atas, kemampuannya di atas rata-rata pemain Timnas Kamboja. Tapi kalau bicara kesulitan, titik kesulitan mana yang kira-kira akan ditemui Timnas melawan Kamboja nanti di laga perdana? Ya, menurut saya karena pelatnas mereka juga tidak terlalu efektif ya menurut saya, dalam arti mereka banyak berlatih bersama, pertandingan internal, tapi pertandingan yang agak kompetitif kan hanya lawan Bali United. Jadi menurut saya chemistry-nya belum terlalu terbentuk, meskipun sebagian besar pemain ini adalah mereka yang tampil juga di pra Piala Dunia. Jadi kalau kita tarik ke belakang dari pra Piala Dunia mungkin sudah 2 tahun mereka bermain bersama ya. Jadi kesulitan lain adalah selain pelatnas kan di mana-mana sebetulnya memang kesulitan untuk mempersatukan tim yang tercerai-berai di banyak klub gitu ya. Dan dialami juga oleh semua negara sebetulnya. Argentina demikian juga, Spanyol juara dunia pun begitulah kira-kira. Tapi Indonesia punya keunikan tersendiri karena kalau kita bicara pemain-pemain yang tampil di abroad, di luar negeri, itu kan emang sulit untuk bertemu secara langsung dan berlatih bersama. Kalau pemain Spanyol mungkin lebih gampang. Tapi yang kedua menurut saya adalah beban bahwa Indonesia belum pernah juara ini yang paling 30 tahun terakhir. Yang paling membuat mereka menurut saya agak tertekan, dalam arti pertandingan pertama ini harus menang. Betul. Meskipun lawannya Kamboja yang notabene nggak pernah menang lawan Indonesia, 14 pertandingan terakhir Kamboja nggak pernah menang sama sekali, lebih banyak kalahnya. Tapi tetap pertandingan pertama bagi Indonesia yang sangat diunggulkan. Masyarakat juga menanti setelah kegagalan tampil di Piala Dunia, menanti prestasi. Itu menurut saya beban tersendiri ya. Tapi saya tidak melihat beban itu ada pada John Herdman. Jadi dia menurut saya jauh lebih santai, karena bagi saya melihat
pelatih ini targetnya adalah 2027 di Piala Asia. Tapi kalau tidak, katakanlah tidak finalis atau tidak juara, sebetulnya secara prestasi itu nggak apa-apa kalau buat saya ya. Mungkin hanya beban aja, kok nggak pernah juara sih di level ini. ASEAN saja gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi di luar itu menurut saya tim ini menurut saya jauh yang dipegang John Herdman. Entah itu ada Jai Eatsdes atau Kevin Verdong atau tidak ada, menurut saya ini yang terbaik sekarang di kawasan Asia Tenggara. Jadi ya kalau ada target untuk juara, saya rasa masih sangat masuk akal. Tapi kalau kita bicara Kamboja, Mas Yoga tadi bilang 14 pertandingan terakhir ya, Kamboja belum pernah menang lawan kita sebenarnya. Cuman kalau lihat perkembangan sepak bola Kamboja makin kesini juga makin baik sepertinya. Karena kemarin aja dengan susah payah Singapura harus mengalahkan Kamboja 2-1. Nah, dengan komposisi yang ada sekarang oleh Kamboja dan ada 10 pemain naturalisasi juga di Kamboja. Menghadapi pertandingan perdananya timnas ini sekarang, sedangkan Kamboja sudah memanaskan lebih dahulu lawan Singapura. Ini apakah akan jadi keunggulan Kamboja karena mesinnya sudah panas, atau timnas juga justru punya keunggulan karena lebih bugar kira-kira? Ya, pasti dua-dua diuntungkan ya. Kamboja jauh lebih sudah panas karena dia sudah ada competitive matches satu paling tidak di AFF ini. Tapi mereka juga kondisi fisiknya sudah terkuras kan, baru 2 hari yang lalu kalau masalah pertandingan. Sementara Indonesia masih, menurut saya masih sangat bugar. Bahkan kalau baterai itu masih 100% lah gitu kira-kira. Nah, apalagi main di sebagai tuan rumah kan. Dan Kamboja menurut saya benar Anda bilang tadi, 2-3 tahun terakhir, bahkan saya amati 4 tahun terakhir, Kamboja tuh peningkatan performanya menurut saya sangat signifikan. Bahkan mereka sudah bisa bersaing dengan Myanmar, dengan Thailand, dengan bersaing dalam arti mereka melawan, memberikan perlawanan. Dan sekarang apalagi ada pemain naturalisasi juga. Saya ingat betul pemain di posisi nomor 7 sama posisi nomor 6. Dan ada satu pemain naturalisasi dari Jepang kalau tidak salah. Itu betul-betul bisa memberikan warna yang berbeda bagi Kamboja. Jadi ini harus diwaspadai oleh timnya John Herdman. Nah, kita sekarang bicara nama-nama baru debutan yang ada di timnas, yang juga diharapkan bisa memberikan pembeda lah buat timnas ya. Ada namanya Tim Happens, ada Mitchell Baker, lalu juga ada back dari Dewa United ya. Yang sekarang juga menjalani debutan. Kira-kira dari nama-nama itu ini adalah komposisi yang bisa mingle, langsung bisa match dengan orang-orang yang ada di timnas yang sudah bermain lebih dulu di kualifikasi Piala Dunia? Ya hanya waktu yang bisa menjawab ya. Tapi kalau bicara misalnya Mitchell Baker, itu kan dia ketika pertandingan lawan Dewa United bikin gol. Dan menurut saya ini pemain yang saya ingat dia Eatsdes. Waktu pertama kali tampil untuk Indonesia, pertama kali dia bergabung tuh bisa langsung tune in. Hanya ada beberapa nama yang bisa begitu, di antaranya Jai Eatsdes dan Kevin Verdong. Ini Baker juga bisa. Jadi ini yang harus kita perhatikan lagi adalah nama-nama baru yang muncul. Ya ada Birian Fatari sebagai ada mungkin Jens Raven udah beberapa kali ya. Ada Tim Havens juga yang belum pernah main. Jens misalnya penampilannya menurut saya cukup signifikan ya, bagus. Jadi ketika dia ditaruh untuk tim senior, dia langsung bisa mengeluarkan kemampuannya meskipun menurut saya belum sangat maksimal. Jadi kalau dia main di 19 atau di kelompok umur, itu dia betul-betul sangat percaya diri. Nah ini Jens harus mengembangkan kepercayaan dirinya. Dan saya rasa sih dengan sekumpulan pemain sekarang, karena kan John Herdman bilang bahwa ini AFF akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang dulu pernah dipanggil, akan dipanggil lagi, atau muka-muka baru. Karena kan targetnya sebetulnya kan lolos 2030 kan, untuk Piala Dunia. Dan tolok ukurnya adalah Piala Asia 2027. Jadi dia butuh pelapis untuk pemain-pemain yang kebanyakan naturalisasi. Dia akan ambil pemain-pemain yang ada di Liga Super. Meskipun dia juga masih cari pemain naturalisasi, kan diantaranya adalah Baker. Jadi menurut saya nggak ada masalah lah, karena ini kan sebetulnya kepentingannya tuh 2027 dan 2030. Seandainya saya bicara, misalnya nggak juara juga di AFF, menurut saya bukan tolok ukur, karena
jangka panjangnya itu 2027. Kecuali Indonesia gagal total di 2027, barulah kita evaluasi. Kalau Piala AFF menurut saya ya ini baru batu loncatan saja untuk menuju 2027. Ya, ajang pemanasan tapi syukur-syukur bisa berprestasi juga di AFF setelah harusnya. 30 tahun. Nah, kalau bicara lini belakang tadi kan ada nama Brian Fatari yang baru masuk di timnas untuk melawan Kamboja dan juga di AFF ini. Ini juga sekaligus sepertinya mencari celah ketika Justin Hubner juga tidak bisa tampil sebenarnya di timnas kita. Seberapa signifikan kehadiran Brian Fatari ini nanti akan kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam hari ini, kita akan melihat kondisi terkini di Stadion Pakansari Bogor jelang laga timnas kontra Kamboja. Ada jurnalis Kompas TV Angga Nuriski dan juru kamera Andika Pratama di sana. Angga, kondisi di sana, antusiasme supporter tim Garuda lawan Kamboja dukung laga pertama di Piala AFF ini bagaimana? Ya, Radi dan juga saudara, penonton di Pakansari ini memang sudah mulai berdatangan sejak sore hari. Di Pakansari ini sebenarnya berkapasitas 30.000 penonton ya, namun memang berdasarkan data yang kami himpun ada sekitar 10.000 penonton yang sudah membeli tiket begitu dan memang sudah berangsur-angsur datang ke Stadion Pakansari begitu Radi. Sejak kami tiba pukul 5 memang penonton mulai ramai begitu ya, namun kita tentu masih menunggu lagi apakah akan full house atau memang hanya 10.000 sekian yang akan datang. Namun yang dapat kami sampaikan, dukungan penonton sangat dibutuhkan timnas Indonesia ya, begitu yang dinyatakan oleh pemain timnas Nadeo Argawinata saat sesi konferensi pers kemarin, bahwa untuk menjawab kutukan 30 tahun belum pernah juara, memang skuad timnas butuh dukungan yang full support begitu dari pendukung Garuda begitu. Makanya kami juga masih menunggu apakah akan lebih banyak lagi yang datang ke stadion begitu. Namun yang dapat kami sampaikan untuk timnas Kamboja sendiri sudah tiba di stadion, baru saja lewat bisnya. Namun yang untuk timnas Indonesia sampai saat ini masih kami tunggu ya, karena memang jaraknya agak jauh ya, karena tim Indonesia menginap di Jakarta begitu, sedangkan Kamboja memang di sekitaran Stadion Pakansari Bogor begitu, Radi. Oke, dibutuhkan full support ya dari timnas Indonesia dan ini sudah dipesan oleh penjaga gawang timnas kita, Nadeo Argawinata. Nah, kira-kira udah ada bocoran starting 11 belum Angga untuk pertandingan nanti? Ya Radi, memang starting 11 atau daftar susunan pemain pertama timnas Indonesia versus Kamboja memang secara resmi baru akan keluar sekitar 1 jam sebelum pertandingan, kira-kira pukul 19.30 begitu. Namun memang yang dapat kami sampaikan sampai saat ini, informasi yang kami dapat, Marcelino tidak dapat bertanding untuk malam ini karena memang menderita cedera seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Lalu juga mungkin kiper atau penjaga gawang utama timnas Indonesia Nadeo Argawinata, karena Nadeo kemarin dibawa di sesi konferensi pers, itu artinya Nadeo dipercaya untuk menjadi starting line up. Dan informasi yang kami dapat juga kemungkinan ya, ini berdasarkan informasi dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, bahwa Rizky Ridho kemungkinan akan menjadi kapten di laga ini. Namun tentu kita perlu tunggu kembali apakah benar yang disampaikan atau memang akan ada pilihan lain. Kita akan segera menemukan jawabannya sesaat sebelum pertandingan begitu, Radi. Oke, meskipun kita juga berharap ada debutan dari Mitchell Baker bisa kita saksikan ya di laga perdana melawan Kamboja ini. Baik, terima kasih Angga Nuriski dan juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Oke, kita kembali berbincang dengan Bung Joy. Tadi sempat disinggung bahwa Justin Hubner tidak bisa main di Piala AFF ini dan ada muncul nama baru Brian Fatari, selain ada nama Rizky Ridho di lini belakang yang menjadi pilihan utama John Herdman tentunya. Sejauh ini Anda melihat sosok Brian Fatari bagaimana di klub Dewa United, kiprahnya dan juga seberapa besar impactnya untuk timnas di Piala AFF ini? Ya, dia andalan Dewa United ya. Bahkan saya beberapa kali saya ke stadion mereka yang di Pagedangan, sempat ketemu waktu mereka latihan, kelihatan dia leader di belakang. Ya. Jadi
saya baru ingat namanya, oh ini namanya Brian. Dan cukup tinggi ya untuk seorang center back kan kokoh lagi. Kokoh. Badannya kokoh khas pemain-pemain dari Indonesia Timur. Ya. Dan dia berani teriak. Itu yang saya baru ingat ketika lapangan latihannya bagus sekali dan waktu itu dia sempat marah-marah sama temennya gitu, entah karena apa, tapi suaranya kencang sekali. Jadi bukan marah kali ya, atau memberikan instruksi saja kali ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat pemain ini sudah senior kan, umurnya udah 26 sekarang. 26 dan dia jadi andalan, pernah di Persipura juga. Jadi dia sudah terbiasa dengan permainan di belakang yang betul-betul pemain yang apa adanya tuh kontan gitu. Jadi dia nggak ada main bola indah gitu ya. Pokoknya dia yang kalau saya lihat ya di Liga Super, dia betul-betul bisa menjadi leader di belakang, nggak ada kompromi, dan kalau dia bisa debut, menurut saya itu salah satu yang mungkin harus kita amati lagi ya. Peran dia sebetulnya kan, kita kehilangan beberapa pemain kan, si Elkan Bagot nggak bisa main. Ya, Justin Hubner juga tidak. Sang kapten Jai nggak bisa main. Juga nggak bisa. Tapi Rizky Ridho menurut saya udah mampu untuk memegang lini belakang. Ya. Dan sejauh ini sejak adanya Jai dan duet dengan Rizky, sebetulnya lini belakang Indonesia itu yang terbaik. Di antara departemen yang lain, lini belakang itu salah satu yang terbaik. Jadi ada tambahan amunisi dengan adanya Brian, menurut saya akan jauh lebih baik. Karena kan sewaktu-waktu kita bisa kehilangan siapapun. Betul. Hubner bisa cedera, Jai bisa cedera, Rizky Ridho juga bisa cedera. Jadi kalau ada tambahan amunisi untuk melapis, apakah dia mampu untuk menjadi pengganti atau sekadar pelapis, menurut saya akan jauh lebih bagus. Kalau bicara strategi dan formasi, biasanya John Herdman lebih prefer untuk memasang 4 back di belakang. Tapi kali ini apakah strategi itu akan tetap dipasang melawan Kamboja, atau ada opsi lain sebenarnya untuk bisa diterapkan? Saya rasa kalau melawan Kamboja mungkin akan pakai 3 back ya? 3 center back. Lebih menyerang artinya? Lebih menyerang dan akan menumpuk pemain di lini tengah. Jadi mungkin 3-4-2-1. Akan ada banyak opsi untuk lini tengah sebetulnya. Donitri bisa di kiri, dia kan bisa overlap juga. Eleano Reinders juga bisa overlap. Jadi saya rasa sih ini tim dengan komposisi back sayap dan back belakang yang salah satu yang terbaik sekarang di ASEAN. Jadi kalau kita bicara 2 double pivotnya, ada Tom Haye, ada Ivar Jenner. Menurut saya juga itu yang akan menjadi double pivot. Yang satu lebih bertahan, yang satu lagi opsi menyerang. Jadi menurut saya melawan Kamboja akan pakai 3 back. 3 back ya? Menurut feeling saya, karena akan lebih agresif. Kamboja sendiri lebih 4-4-2 sih. Formasi yang sangat balance dan menurut saya akan ada perlawanan dari Kamboja karena mereka juga sebetulnya mereka butuh menang. Saya tidak tahu ya apa ambisi mereka di AFF ini, tapi sejauh yang saya amati pertandingan pertama melawan Singapura, mereka fight betul meskipun akhirnya kalah. Nah, kalau banyak pilihan di lini tengah tadi, 3 back di belakang mungkin akan memasang 5 orang di tengah. Otomatis di depan juga akan punya pilihan 2 striker yang langsung dipasang. Kira-kira siapa yang akan dipasang oleh Herdman di depan? Kalau 2-1-nya sih kemungkinan karena Marcelino nggak bisa bermain, mungkin Sadil Ramdhani atau Beckham Putra. Di depan bisa nomor 9-nya bisa Jens Raven, bisa Baker. Jadi menurut saya opsi di depan sekarang juga cukup mewah dalam arti ketambahan pemain dengan potensi dan physical presence-nya itu mengerikan. Kalau kita bicara pemain seperti Baker itu kan physical presence-nya mengerikan, betul. Dengan 197 melihat dia mungkin kader dan badannya bukan cuma tinggi tapi juga tegap. Bulky. Jadi dia agak sulit dijatuhkan juga. Ini jadi pilihan luar biasa mengerikan kalau memang bisa dimunculkan di laga perdana. Nah, bicara tadi 30 tahun kita belum pernah juara AFF lagi begitu ya. Ini juga akan jadi tekanan tersendiri, jadi tekanan faktor mental juga kepada pemain. Sebenarnya untuk keluar dari itu semua, untuk melupakan itu semua dan tetap fokus untuk memenangkan pertandingan, apa yang harus diinstruksikan pertama kali oleh John Herdman kepada anak-anaknya? Statistik, sejarah dan macam-macam itu masa lalu.
Jadi ini sekarang punya kesempatan, meskipun ya menurut saya juga sorotan media, sorotan fans dan segala macam, ekspektasinya tuh tinggi sekali. Betul. Nah ini kadang-kadang akan jadi bumerang. Tapi saya yakin sih ini pemain, menurut saya juga sekumpulan pemain yang udah sangat berpengalaman. Mereka pernah digadang-gadang masuk Piala Dunia tapi gagal. Artinya secara mental mereka sebetulnya udah teruji. Jadi mereka adalah sekumpulan pemain yang menurut saya memang akan menjadi masa depan Indonesia. Apalagi kalau kita bicara pemain-pemain Donitri Pamungkas, umurnya masih 20-an. Betul. Jadi menurut saya banyak pemain yang bisa diandalkan oleh Indonesia di kemudian hari. Dan ya mudah-mudahan 2027 sukses masuk 4 besar lah di Piala Asia, dan bisa tembus ke Piala Dunia. Ya Piala Dunianya kan akan 64 juga kemungkinan kan. Akan ditambah lagi pesertanya. Jadi kans untuk kita masuk akan lebih besar lagi ya. Ya. Jangka panjangnya bukan hanya AFF saja, ada Piala Asia betul tadi kata Mas Joy, ada juga Piala Dunia 2030, sehingga Piala AFF ini bisa jadi sekaligus ajang pemanasan, sekaligus juga unjuk gigi para pemain timnas untuk bisa berkibar di pentas yang lebih tinggi. Terima kasih Mas Anton Sanjoyo sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam untuk jelang laga timnas Indonesia melawan Kamboja nanti di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pukul 20.30 malam ini. Kita akan ketemu lain waktu nanti Mas Joy.